Ya, Selamat siang. iya siang. Perkenalkan nama saya Ibu Dani Bidayuliasih. Saya sekarang berada di SDN Kedung Pandan 1, Kecamatan Jabon. Jadi tepatnya ada di sebelah selatan ujung Sidoarjo, begitu. Iya, Kedung Pandan, Jab. Kedung. Saat ini saya definitif di SDN Kedung Pandan 1 sebagai kepala sekolah dan juga sebagai PLT di Tambak Kalisogo 1 dan juga SMPN 1 Atap. Wah, luar Nah, biasa sekali. jadi harus sama SMP dan SD-nya di situ. Wah, luar biasa sekali. Setiap sekolah ada hal yang berkesan, ada hal yang membuat kita terkesan dan merindukan masing-masing sekolah itu, gitu. Macam-macam Mas kesannya. Mau yang kesan apa? Gitu ya. Mau yang kesan apa? Yang mana Ya, dulu? istilahnya kesan yang baik atau buruk gitulah Eee, Bu intinya. intinya ya semua ada negatif dan Iya, ada positif dan iya, negatifnya. Kalau di SDN Kedung Pandan 1 ini, karena kita ini tapal batas awal ya si Kabupaten iya. Sidoarjo, jadi dengan kabupaten sebelahnya ini ya harus saling bersaing, berkompetisi supaya kita ini cerminan si Kabupaten Sidoarjo jangan sampai kalah nih dengan kabupaten sebelah gitu Iya, kan. betul Kalau sekali. di tengah-tengah Jabon, kalau di Tambak Kalisogo 1 kebetulan areanya sama dengan namanya yaitu Tambak Kalisogo 1 ya di tengah-tengah tambak di Oh daerah iya. pertambakan. Kalau di Satap juga gitu termasuk sekolah afirmatif. Jadi tantangannya lebih seru Mas gitu. Oh, jadi memang ini ya, ibaratnya termasuk terpencil juga ya Bu ya? Terpencil, afirmatif, sekolah afirmatif. Jadi, Hmm. ya banyak tantangannya di sana selain siswanya juga jumlahnya sedikit, kemudian juga fasilitasnya juga terbatas, begitu. Oh, begitu ya Bu ya. Karena Nah, terpencil. dengar-dengar ini Bu, selain tadi sudah menjadi 3 kepala sekolah ya Bu ya, di 3 sekolah ini ya. Nah, Ya karena dengar-dengar Satap begitu. Bu Dani ini pernah diberangkatkan ke Singapura. Nah, Nah, ini gitu boleh ya. tahu nggak Bu, dalam rangka apa ini ya? Oke, jadi kalau mau cerita flashback tentang masalah itu, saya yang diberangkatkan ke Singapura itu sebenarnya sudah sekitar tahun 2004 yang lalu, Oh, 2020 2024 2024 yang 2024. lalu. Jadi sebenarnya ini adalah program keberlanjutan dari program guru penggerak. Oh Di ya. tahun 2022 ya, kita lulusan waktu itu di Iya program betul. GP ya. Nah itu kita mengikuti program guru penggerak, kemudian salah satu reward-nya itu ya berangkat ke Singapura mengikuti School Leadership Workshop di Iya, sana luar gitu ya. biasa sekali. Nah, ini Nah, kalau bisa diceritakan Bu, programnya School Leader Sip Workshop. Workshop, Jadi iya. program kepemimpinan. Iya, itu Jadi bagaimana Bu ceritanya? jadi gini, SLW ini sebenarnya secara program regulernya ini adalah program untuk kepemimpinan, terutama kepala sekolah, pengawas, pemimpin daerah bisa jadi, Iya. pemimpin daerah, pemimpin kabupaten ataupun kota. Ini reward bagi kepala sekolah yang inspiratif, kemudian inovatif, atau yang berprestasi lah Mas. Jadi ini dapat reward dari negara, programnya Kemendikdasmen, Kemendikbudristek zaman dulu ya. Programnya ini untuk memberangkatkan mereka-mereka. Nah, kebetulan saya ini lewat jalurnya guru penggerak yang tentunya regulasinya berbeda. Berbeda dari rekrutmen biasanya, regulasinya dari guru penggerak, kemudian dari proses itu ada rekrutmen melalui platform Ruang GTK. Oh iya, Heeh, melalui platform itu kita mengikuti apa ya, ada diklat mandiri kan di situ, ada iya. beberapa topik yang harus kita selesaikan dalam durasi waktu yang ditentukan. Kita mungkin dilihat resiliensinya, apakah dari berapa jumlah guru penggerak itu ditantang untuk menyelesaikan beberapa materi di situ. Nah, kebetulan saya terjaring di situ. Langsung ke Wah, Mendikbud nih.
Setelah itu ada kurasinya, langsung juga ke Mendikbud. Ada timeline-nya, diumumkan sama BPGTK waktu itu BPGP ya mungkin ya? Iya, BPGP. Sebelum BPGTK Iya, ya. Kita beberapa peserta dari seluruh kabupaten di Indonesia yang mengikuti program itu, dipilih beberapa orang untuk mengikuti SLW 1.0 kalau nggak salah. Ya itu, 2022. Agak-agak lupa iya. Mas. Agak-agak lupa. Tapi intinya di situ kita saling berkompetisi, ada asesornya juga, 2 asesor yang mewawancari kita secara daring. Kemudian dilihat, apa sih inovasi-inovasi yang kita lakukan, gebrakan-gebrakan apa setelah mengikuti guru penggerak before and after-nya itu. Iya. Nah, akhirnya diambil 5 orang dari kabupaten saya waktu itu, kalau nggak salah 5 orang atau 4 orang itu diseleksi lagi untuk masuk ke Jakarta mengikuti workshop secara offline gitu, secara luring lah. Terus kemudian dari 5 orang itu alhamdulillah saya masuk. Saya masuk di tahun 2022, dikirim ke Jakarta kurang lebih selama 5 atau 1 mingguan gitu saya di sana. Ya tentunya di sana dibekali tentang sebelum before pelatihan intinya sama Singapura, Oh sama iya. NIA. Jadi ada kayak penguatan selama 5 atau 1 minggu itu, saya dibekali gimana ini budaya Singapura, cara belajar dengan orang Singapura, kemudian membangun budaya positif itu seperti apa, kolaborasi juga seperti apa. Itu difasilitasi di Jakarta saya. Setelah itu kita mengikuti pelatihan secara daring bersama NIA, kan yang kerjasamanya itu sama MOE-nya. MOE itu ministerinya ya, kementeriannya itu lewat NIA. Jadi itu kita kerjasama terus selama 10 hari pelatihan daring sama Singapura langsung. Kita sudah kan berlatih di Jakarta Iya, ya, betul. gimana cara memanajemen waktu dengan baik, ngomong sama orang 1 menit menghasilkan berapa kalimat yang benar-benar tidak berulang dan penuh makna gitu. Kita sudah Iya. dilatih di situ. Kemudian setelah 10 hari itu sudah selesai, kemudian ada tindak lanjutnya kita bikin program apa nih after pelatihan ini, after workshop sama NAI secara daring ini, kita bikin program, ada kelompok-kelompoknya begitu. Nah setelah itu sudah selesai, di 1.0 sudah selesai. Saya kira ini program sudah selesai Mas, ternyata di tahun 2024 ini dijaring kembali dari lulusan yang terjaring tadi di 1.0 ini, Iya. untuk masuk ke apa, sesi 2. Oh, ada sesinya lagi. Nah, dari karena ini SLW ini dibuat berbatch-batch, ada batch 1, run 1 sampai 8, batch 2. Iya. Saya kebetulan batch 4 run 8 waktu itu, batch 4 run 8 nggih, run 8. Jadi dari situ semuanya dari batch 1 sampai batch 8 atau enggak 9 kalau enggak salah itu dikompetisikan lagi, dipilih hanya 50 orang seluruh Indonesia untuk diberangkatkan Berarti ke tidak semuanya ya, Bu, tidak ya? semuanya. Oh, ya. Tidak semuanya, diberangkatkan ke Singapura, Wah, begitu. luar 50 biasa orang sekali. dijadikan 2 sesi, jadi saya Iya. pas kebagian yang sesi 1 gitu. Wah, luar biasa Nggih, sekali ya ya Sobat terima PGRI. kasih. Jadi, Bu Dani ini, dari proses seleksi yang cukup ketat ternyata ya. Bahkan ketika seleksi itu hanya 50 orang saja yang berangkat. Ya. Nah, ini Bu Dani, dari waktu pelatihan ya kan, itu kan disaring menjadi 50 yang diberangkatkan Singapura. Nah, antara ekspektasi dan realita pada saat berada di Singapura itu seperti apa, Bu? Nah, ekspektasinya tentunya, karena saya terus terang Mas, saya tidak pernah perjalanan ke luar negeri. Ini Iya. perjalanan ke luar negeri pertama kali yang dibiayai oleh pemerintah Pemerintah gitu. ya. Seneng kan, Luar bangga biasa kan sekali ya. gitu. Ekspektasinya ekspektasinya sih sesuai Mas, Oh, bahkan, sesuai. di atas ekspektasi, realitanya ini lebih luar biasa sekali di sana gitu. Servisnya juga luar biasa dari kementerian keduanya, dari kementerian kita dan kementerian sana ini saling bekerja sama untuk melayani kita dengan baik gitu. Iya, tentunya program ini sangat bagus ya, Bu, ya. Sangat bagus Sangat sekali. bagus apabila
ya, secara Ya atau jenjangnya. secara Oke. kurikulumnya mungkin. Kurikulumnya Ya. kalau di Singapura itu, kalau kita kan ada kurikulum apa Mas? Kurikulum Merdeka, terus Ya. kemudian sebelumnya ada apa KBK, KTSP. KTSP Ya, gitu ya. K13 Sebelumnya lagi. itu. Nah, kalau di sana ya kurikulum nasional, kurikulum Singapura gitu Oh ya aja, sudah ya. kurikulum Singapura gitu. Jadi semuanya dihandle oleh Kementerian MUI gitu, terpusat jadi satu gitu. Kalau di sana kurikulumnya seperti itu, terus pendidikan di sana ini les learn, kok les learn, apa namanya, ngajarnya cuma sedikit, aksinya yang banyak. Jadi ditekankan Oh. seperti itu. Jadi kalau di kita kan selama ini masih banyak ya jam mengajarnya di dalam kelas itu. Iya, Kalau di sana betul. kebalikannya. Jadi jam project, jam praktek itu lebih banyak daripada jam mengajar gurunya gitu. Misalnya dalam satu hari itu ada 8 jam pembelajaran, ngajarnya cuma 2 jam. Jadi yang lain itu project, eksplorasi begitu. Jadi benar-benar praktek lah PJBL, problem solving gitu. Iya, Yang jadi lebih ke ditekankan. praktek ya Bu ya. Betul, jadi lebih Iya. ke praktek itu. Itu yang membedakan sih, terutama karakter building di sana sangat Oh bagus. iya. Tidak hanya menekankan ke apa yang lagi tren itu STEM, ya. Oh iya STEM. Iya. Lagi tren di sana yang lebih utama itu disiplin, kolaborasi, tanggung jawab itu lebih ditanamkan. Jadi karakter building-nya itu benar-benar ditanamkan sejak dini. Oh iya. Jadi Kalau dari segi STEM yang sudah diterapkan di sana itu seperti apa, Bu? Barangkali nanti bisa dicontoh nih oleh teman-teman sobat PGRI di sini. oke. Di sana ini ada yang namanya kalau STEM itu lebih ke inovasinya anak-anaknya di sana, kreativitasnya, cara berpikir kritisnya dibangun melalui itu. Tetapi Hmm. kalau, yang lebih diutamakan di sana karakter building, Mas. Oh, Jadi karakter building-nya. eee, nggak hanya sains, teknologi, engineering, ataupun matematik, tapi yang lebih diutamakan itu, yaitu karakter building, Oh, jadi tidak gitu. hanya pengetahuan saja ya, Iya, Bu tidak ya? hanya pengetahuan yang Lebih ke dibangun di karakter. sana. Kalau itu tadi, di kelas itu cuma hanya 2 jam, tapi kalau misalnya 8 jam pembelajaran, di kelasnya 2 jam, praktek, kemudian project itu yang selebihnya seperti itu. Sebenarnya di ruhnya kurikulum Merdeka sendiri sudah mau mengarah Iya. ke seperti itu. Makanya kenapa kita kan di guru penggerak itu pembelajaran yang kita dapatkan ya juga tentang itu kan. Iya, betul. Tentang bagaimana kita lebih ke student center ya daripada teacher ya. Iya, betul. Nah, di sana juga benar-benar nyata, gurunya nggak banyak omong, langsung Oh. praktek begitu. Kalau mau menjelaskan suatu topik atau masalah itu lebih ke project atau problem solving, ilmu komunikasinya diutamakan seperti itu. Jadi nggak banyak omong lah gurunya intinya. Iya, jadi Gitu. lebih enak ya Bu ya praktek daripada pembelajaran di kelas, terus gurunya Betul. menjelaskan atau bahkan menghabiskan buku, anak-anak buka halaman sekian. Nah, kita coba ubah itu karena supaya Betul. anak-anak ini benar-benar betah dan mendapatkan pendidikan yang benar-benar bermutu intinya Bu ya. Iya, sudah nggak ada buka halaman Mas di Iya, sana. betul. Buka halamannya, buka Iya, halaman beneran. iya. Gitu. Biasanya kan masih ada ya Bu ya. Iya, Anak-anak buka halaman sekian, ayo mata pelajaran hari ini. Nah, iya, gitu ya. iya. Jadi Jadi lebih kepada memfasilitasi, benar-benar fasilitator lah. Seperti iya. sebenarnya kita sudah ditanamkan itu di Indonesia, cuma pada prakteknya ini masih kurang dikuatkan Iya gitu. betul, penguatannya ini ya Bu ya kepada Betul. guru-guru maupun Ya. kepada kepala sekolah supaya benar-benar menjaminkan pendidikan yang berkualitas ya Bu Betul, ya. iya, betul. Nah ini Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Kalau dari segi fasilitas ya Bu ya, Mhm, termasuk digitalisasi di sana, mhm. kalau sekarang kan kita mulai digencarkan yang namanya IFP di IFP, Indonesia. heeh. Nah kalau di sana itu bagaimana Bu? Sebenarnya ada sih smart board ya, Ya, heeh. ada sih di sana smart board, cuma, ya itu yang saya sampaikan itu smart board tidak hanya untuk menampilkan materi, tapi di sana yang presentasi itu juga muridnya. Kemudian mereka itu membentuk, apa namanya, tim building di sana. Iya, Jika mereka itu nggak gimana diajari kolaborasi dengan teman-temannya, menggunakan, media-media digital tadi tidak hanya sekedar untuk presentasi guru, iya. jadi benar-benar dimanfaatkan gitu. Digunakan untuk apa, kalau smartboard sih bisa untuk ini ya, untuk bekerja langsung Iya, di platform iya itu gitu ya. betul. Itu juga
nggak gurunya yang untuk menerangkan, jadi Siswanya mereka ya. siswanya. Oh Jadi iya. misalnya ada satu topik, tim ini yang menjelaskan hari ini, tim ini yang menjelaskan. Jadi mereka yang menyajikan materi, kemudian juga memberikan tugas kepada teman, kemudian mendapatkan refleksi bersama-sama gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin bisa ditiru Iya, ya oleh sobat PGRI ya, betul. karena, yang selama ini kita alami ya, yang menyimpulkan, yang merefleksi ya, ataupun yang melakukan pembelajaran itu gurunya ya kebanyakan ya, Bu, ya. Betul. Nah, kita bisa tiru supaya nantinya di, pendidikan terutama pendidikan di Sidoarjo ini lebih baik lagi. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, Bu, di sana kalau di sekolah Indonesia itu Mhm, kan sekarang yang gencar-gencarnya namanya pendidikan inklusif. betul. Artinya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang Mhm. masuk ke dalam sekolah yang reguler. Nah, kalau di sana bagaimana, Bu, prosesnya? Sama Mas, di sana fasilitasnya juga mengutamakan inklusifnya itu. Iya, wah, Juga, di sana ini baik sarananya juga sudah disediakan, di kamar mandi pun sudah ada handling ini untuk anak-anak yang anak yang berkebutuhan iya, khusus, kemudian jalannya menuju ke kelas juga sudah difikirkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sana juga, tidak ada pembedaan ini siswa ABK atau bagaimana. Jadi sama juga di kelas reguler, walaupun ada juga, apa namanya, yang harus nggak semuanya harus ada rasionya, yang iya. inklusif berapa, yang reguler berapa, tapi di sana sangat memperhatikan tersebut, Wah, terutama luar biasa fasilitasnya, sekali. gitu. Nah, kalau untuk penanganannya di kelas itu, Bu, bagaimana, Bu? Kalau di Indonesia kalau setahu saya ada SEDO ya, Mas, ya. Iya, Itu Sido, bagi heeh. sekolah yang mampu menghadirkan SEDO, yang nggak ada SEDO, eee, gurunya sendiri. Lah, Iya. di sana itu ada SEDO-nya, Mas, ada Oh, SEDO-nya memang bagi yang sangat kompleksitas kebutuhan khususnya tinggi, itu iya. memang ada SEDO-nya gitu. Ada Oh, kelas khusus misalnya itu apa, tuna netra gitu, itu iya, memang ada kelas khusus juga untuk mmm. menangani hal tersebut. Jadi memang, shadow yang ada di sana itu benar-benar berkompeten ya, Bu, ya, untuk, Betul, nggak menjamin supaya dia anak ini punya terlayani sertifikat dengan untuk baik hal ya? itu, Oh, tidak iya. asal sedo. Jadi memang sekolah itu menyediakan begitu, sudah dari negara mungkin sudah terfasilitasi. Iya, mungkin itu yang patut dicontoh dari Indonesia ataupun dari ini ya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo ya? Iya, disediakan Iya, gitu Mas ya iya betul, fasilitas untuk heeh. itu. Kalau kita melihat di Kabupaten Sidoarjo ya untuk program inklusi sudah ada sih. Iya, Kita ini saya sih di sekolah saya sendiri sedang iya. kerjasama sama inovasi untuk hal Wah, luar itu. biasa. Termasuk, untuk memasukkan program inklusi ke, program kita gitu, program sekolah reguler gitu. Cuman ya gitu, kalau ABK-nya terlalu kompleks kita masih belum bisa Mas, Iya, gitu. Karena kesulitan ya, Bu, ya? keterbatasan, Mhm. juga pendampingnya, gurunya juga masih perlu skill-nya yang benar-benar ya Mas, Iya. biar nggak salah gitu. Nah, ada nggak, Bu, insight atau yang menarik pada saat Ibu perjalanan ke Singapura, terus kemudian menemukan suatu hal tentang pendidikan Singapura, "Wah, ini patut dicontoh nih di Indonesia." Nah, ada nggak, Bu, yang perlu seperti itu? Banyak sekali sampai bingung, Wah, diceritakan dari yang mana ini? iya. Dari yang mana? Kak, ini dulu saya mau cerita apa namanya, jenjang pendidikan di sana. Oh, iya Jadi iya. ada yang menarik nih Boleh. Mas. Di sana ini dimulai dari preschool, samalah preschool TK, Iya kemudian ke primary, kemudian secondary. Jadi iya. secondary kalau di sini itu SMA mungkin ya. Oh, Kalau iya. primary itu SD, kalau secondary kan di sini kan SMA itu 3 tahun, kalau di Iya, sana heeh. 4 sampai 5 tahun. Jadi ada Oh. penguatan after, SMA-nya ini, ada penguatan sebelum masuk university. Jadi dikuatkan Mmm. dulu baik vokasi, pendidikan vokasinya, kalau Iya. dia mau ke teknik juga dikuatkan dulu sebelum masuk universitas itu kayak dikarantina gitu Mas selama 2 tahun untuk penguatan menuju universitasnya. Terus Oh. juga ada nih fakta yang menarik ini sobat PGRI. Ada yang Nah, ayo menarik nih. dengerin dengerin Iya, ya. dengerin ya. Jadi di sana ini ada wajib militer bagi laki-laki, Wah, ada luar NS, biasa, iya. iya, ada wajib militer. Jadi mereka selama kurang lebih 2 tahun ini mendapatkan pendidikan tentang kewarganegaraan, penguatan Oh, kewarganegaraan. iya. Selain untuk apa ya, penguatan keamanan juga untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Kemudian itu ada untuk laki-lakinya di sana wajib Iya. militer 2 tahun Wah, gitu. luar biasa. Untuk penduduk asli sana Iya, heeh. gitu. Oh, berarti kalau untuk di Indonesia itu kan wajib belajarnya 12 tahun. Nah, kalau di Betul. sana bagaimana, Bu? Wajib belajarnya berapa tadi?
dari Dari primary ya, ya. primary. Di preschool itu juga wajib ya, preschool, primary, secondary. Kalau kita kan sampai 12 tahun, sampai dari SMA sana ya. ditambah 2 tahun, Iya. berapa 14 tahun 14 ya. tahun. 14 tahun gitu. Berarti mungkin sekitar 14 tahun baru mereka masuk ke universitas ya. Iya, masuk. Jadi dia sebelum masuk ke universitas pilihannya, karena di sana hanya ada beberapa jurusan, Mas, nggak kayak kita yang banyak. Di sana ada teknologi, keguruan, sama yang satunya art mungkin ya, seni kayaknya. Jadi ada 3 kalau seingat saya itu. Kalau nggak salah ya, seingat saya itu ada 3. Jadi mereka kalau mau masuk ke teknik juga dikuatkan tentang teknik dulu sebelum masuk ke universitas itu. Kalau kita kan nggak ada persiapan, SMA masuk ke universitas yang bonafit atau terkenal atau kredibilitasnya bagus, itu kan kayak dijebak gitu ya. Kadang kita masuk belum siap toh, dan langsung keguguran aja ini yang lagi peluangnya banyak kan. Kalau di Indonesia seperti itu. Kalau di sana disiapkan dulu, kamu kompetensinya apa selama itu di asesmen, kemudian dikuatkan sebelum masuk ke universitas seperti itu. Oh, begitu ya. Iya, terus kemudian ini Bu, ada nggak sesuatu yang sudah diadaptasi untuk sekolahnya Ibu? Nah, gini. Untuk sekolah saya kebetulan sih oleh-oleh dari kurikulum Merdeka sendiri itu sebenarnya oleh-olehnya adalah komunitas belajar. Ini komunitas belajar ini adalah oleh-oleh dari kurikulum kita, kurikulum Merdeka ini. Nah, kebetulan saya di sana juga belajar tentang penguatan PLC itu sendiri. Professional Learning Community atau POMBEL kalau di Indonesia. Nah, di situ kita bagaimana membangun iklim komunitas belajar di sekolah itu mendekati di Singapura. Ini yang saya adaptasi. Jadi gini Mas, kalau di Singapura itu ada action research itu dibiayai oleh negara. Kalau guru mau membuat PTK ini itu dibiayai oleh negara, siapa yang mau luar ini biasa gitu. Itu ya programnya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat PTK, kemudian PTK ini kan atau best practice ini kemudian di-share ke teman-temannya. Jadi saling share di komunitas belajar itu, dan ini ada dibiayai Mas oleh negara. Wah, begitu. luar biasa Semangat sekali ya. Guru-gurunya semangat. Semoga ini bisa diadaptasi ya di Indonesia ya. Iya, semoga saya semangat Mas kalau ada yang semacam itu. Gitu. Iya, semoga Indonesia bisa mencontoh seperti itu ya. Karena memang riset-riset di Indonesia ini memang sangat kurang ya. Nah, tentunya kalau misalkan kalau misalkan ada program yang membiayai hal-hal seperti itu, tentunya akan luar biasa sekali. Betul sekali. Itu juga dampaknya sangat bagus untuk pendidikan kita di Indonesia. Betul, ya. Nah, terakhir Ibu, pesan untuk Sobat PGRI, nah supaya Sobat PGRI ini nanti bisa menginspirasi banyak orang dan mampu memberikan kualitas pendidikan yang luar biasa. Oke, pesannya boleh saya ngerepek ini Mas? Oh iya boleh, silakan Bu. biar ini ada ininya saya nulis tadi ini ya. Pendidikan itu bukan bagaimana mewahnya fasilitas, tapi niat kita untuk menghidupkan pendidikan itu sendiri dimanapun kita berada. Gitu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Wah, terima kasih ya Bu Dani atas kehadirannya. Hari.